Dunia yang kita kejar, dunia yang kita membanting tulang mencari nafkah untuk mendapatkannya. Pergi bahkan ada yang menghalalkan segala macam cara. Ketahuilah, dia adalah sesuatu yang fana dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bertemu kembali di Bincang Santri, dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan santri istimewa ini, orang yang istimewa. Baik, langsung saja kita ketemu dengan santri atas nama siapa? Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur Rahman ini sekarang kelas 2 SMP. kelas berapa? 2 SMP. Kelas 8. Kelas 8. Kelas SMP kelas 8. Fatur Rahman asal dari Malino. Di mana di Malino? Air terjun Takapala. Air terjun Takapala, teman-teman. Air terjun Takapala ini tempat rekreasi. Sering ke sana ke air terjun? Sering, Ustaz. Sering? Iya. Ah. Karena di situ menjual orang tua, Ustaz. Oh, menjual di situ. Menjual apa di situ? Gorengan. Wah, mantap, mantap. Teman-teman. Di air terjun Takapala itu? Iya. Oh. Kan itu kan kita belok kanan masuk kalau dari atas. Iya, Ustaz. Situ. Iya. Oh. Berarti nanti kalau kita pergi sana jalan-jalan, misalnya saya pergi sana jalan-jalan, nanti saya tanya, mana ibu, ayah yang menjual di situ? Di Saudah. Ibu tak berarti ibu. Iya. Nah, ibu ini kita mana di sini, ibunya Fatur Rahman. Ah, gitu ya? Iya. Setiap hari? Kalau biasanya setiap hari Ahad. Oh, Ahad. Oh iya ya, untuk rekreasi memangnya. Teman-teman, jadi sudah berapa lama di pesantren? 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun lebih ya. Oh, iya. 1 tahun lebih. Karena baru sekarang kelas 8. Iya tak? Iya. Nah, 2 tahun ya, hampir ya mau 2 tahun lah. Bagaimana perasaan di pesantren? Bagus. Bagus. Iya. Kenapa? Apa yang bagus? Karena banyak teman-teman. Banyak teman. Iya. Ya. Pesantren itu selalu ciri khasnya begitu ya, banyak teman. Itu saja. Suka di pesantren karena banyak teman. Apalagi yang lain? Banyak orang yang ramah. Orang-orangnya baik gitu ya, guru-guru juga baik. Pelajaran yang paling disuka? SKI. SKI. Iya. Oh, sejarah kebudayaan Islam. Islam. Jangan tegang, santai-santai, senyum-senyum lah, jangan tegang. Nah. Oke, santai saja. Iya. Oh, teman-teman. Ini mungkin kaget karena tiba-tiba dipanggil, kemudian ya akhirnya datang, kemudian santai saja. Oke? Islam. Baik. Pelajaran yang paling disuka SKI. Nah, teman yang paling disuka di sini? Naufal. Novel. Oh, teman kelasnya ya, sendiri ya. Iya. Dari mana itu Novel? Dari Samaya. Oh, samanya. Baik. Nanti kita bicara di Bincang Santri dengan Novel, teman-teman. Baik. Cita-cita? Tentara. Tentara. Mantap ini. Kemarin ada kita Bincang Santri, bahwa itu tentara. Wah, mantap. Tentara. Nah, kenapa bercita-cita jadi tentara? Untuk membela negara. Ay, mantap sekali. Weh, untuk membela negara Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan siapa? Fatur Rahman untuk jadi tentara, insya Allah, amin. Baik. Hobi? Main bola. Main bola. Itu hobi dari kecil. Iya. Iya, hobi dari kecil. Fatur Rahman, di luar sana ada biasa anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Biasa kalau bicara diangkat suaranya di hadapan orang tuanya. Pernah dengar? Pernah, Ustaz. Pernah lihat juga? Pernah. Ada nasihat untuk itu supaya jangan begitu?
Nanti kalau ada yang nonton video ini kemudian kasih nasihat supaya jangan begitu, tidak bagus. Bagaimana nasihatnya? Silakan. Janganlah kalian durhaka kepada orang tua, karena orang tua yang telah merawat kita dari kecil sampai kita besar. Begitu sudah. Yes. Baik. Kalau di sini latihan ceramah biasa? Masih belum, Ustaz. Belum pernah latihan ceramah. Di sini karena baru juga naik kelas 2, Ustaz. Biasanya kelas 2 baru Oh, latihan nanti ceramah. kelas 2 SMP baru ada latihan ceramahnya. Yes, Ustaz. Kalau kelas 1 Hadis. Hadis ya. Oh, gitu. Tapi kalau di kampung kalau pulang ini baru-baru Ramadan ceramah. Yes, Ustaz, ceramah. Ceramah tarawih ya. Iya. Masya Allah. Apa yang ceramahnya? Dunia ibarat air, judulnya, Ustaz. Dunia ini Ibarat air. ibarat air. Bagaimana itu isinya? Coba sampaikan sedikit isinya. Siapa tahu ada pendengar yang atau menonton video ini yang mau dengar dunia ibarat air. Ya, ya. bagaimana? Hadisnya sedikit lupa, Ustaz. Enggak apa-apa. Yang isinya. Apa maksudnya itu? Dunia ibarat air. Apa maksudnya itu? Langsung, Ustaz. Ya, langsung. Silakan. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini seperti air. Yang pertama, air itu tidak akan pernah tinggal di suatu tempat. Begitu pula dunia. Dunia adalah sesuatu yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkannya. Dunia yang kita kejar, dunia yang kita membanting tulang mencari nafkah untuk mendapatkannya. Pergibahku bahkan ada yang menghalalkan segala macam cara. Ketahuilah, dia adalah sesuatu yang fanah dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Lau kanatid jannatu adila indallahi jalaha ba'ulah ma syaka kafiran syabata ma." Andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah seperti sehelai. Coba perhatikan ya, Pak. Nabi tidak mengatakan seekor nyamuk, tetapi Nabi mengatakan sehelai sayap nyamuk. Maka tak seorang pun orang kafir di dunia ini diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana dunia ini namanya ad-daniyah, sesuatu yang hina, ad-dunu, sesuatu yang dekat. Tapi coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memberi dunia ini kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia benci. Bahkan bagian orang kafir di dunia ini lebih banyak didapati daripada orang-orang yang beriman. Tetapi jangan kita anggap bahwa itu adalah ukuran kemuliaan. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akrama wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, dia mengatakan, saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi mantap sekali. Ternyata itu maksudnya dunia ibarat air itu ternyata begitu maksudnya. Ya, kalau bukan kita akan ditinggalkan dunia atau kita akan meninggalkan dunia begitu ya. Masya Allah. Baik. Fatur Rahman. Orang tua di anu sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kampung ya. Berapa bersaudara? 3, Ustaz. 3 bersaudara. Iya. Anak pertama berarti 2 adik. Yes. Ya, Masya Allah. Baik. Apakah pernah sama ayah atau mungkin sama ibu kemudian dikasih nasihat yang berbekas sekali? Pernah? Ada nasihat ayah atau mungkin ibu yang tidak pernah dilupakan sampai sekarang ini? Terlalu berbekas? Pernah, Ustaz. Pernah. Apa itu nasihat? Bagi-bagi sama pendengar. Dia bilang, Ustaz, kalau kamu besar, nanti jangan lupakan orang-orang yang baik kepadamu. Dan juga beramal soleh. Dan mendoakan orang tua untuk masuk surga. Dan menuntut ilmu untuk membimbing orang tua ke surga. Siapa yang bilang begitu? Muhammad Ustaz. Ibu, mama ya, Masya Allah. Luar biasa nasihatnya. Itu selalu berbekas di hati. Masya Allah. Selalu doakan orang tua? Selalu, Ustaz. Alhamdulillah. Kita doakan ya semoga orang tua Fatur Rahman senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan selalu kesehatan, semangat, dan harus melihat bahwasanya Fatur Rahman cita-citanya seperti apa tadi, Fatur Rahman tentara. Semoga Allah kabulkan dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua, menjadi kebanggaan orang tua, negara dan agama tercinta. Siap? Siap. Siap, Masya Allah. Baik. Ya, makanya semangat belajarnya ya. Semangat ya, Masya Allah. Sekarang di pesantren sudah 1 tahun lebih. Ada yang berkesan di pesantren selama 1 tahun lebih? Pernah apa gitu yang juga tidak pernah dilupa?
Pernah berkelahi di pesantren? Pernah Ustaz. Udah ternyata. Ada yang pengalaman yang tidak pernah dilupa di pesantren ini? Pas main bola Ustaz. Main bola, jatuh. Jatuh Ustaz. Terus luka. Luka. Jadi bawa ke klinik. Tidak Ustaz. Tidak aja. Lama tapi bengkak Ustaz. Oh, bengkak. Kenapa tidak di klinik? Karena kaki keselio harus dipijit. Oh, diurut ke seleo ya. Iya Ustaz. Oh, ke seleo. Baiklah teman-teman, itu mungkin perbincangan kita dengan Fatur Rahman. Insya Allah di akhirnya seperti biasanya kita akan mendengarkan beberapa ayat dari Fatur Rahman. Ayat Al-Quran, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tadi teman-teman ada di surah Al-Fatihah yang dibacakan oleh Fatur Rahman. Sekarang mungkin ada yang terakhir sebelum kita tutup, ada kesan atau mungkin pesan untuk orang tuanya. Mungkin orang tuanya nanti nonton video ini, ada kesan atau pesan untuk orang tua di kampung, atau harapan untuk orang tuanya, atau doa untuk orang tuanya. Doa saja Ustaz. Ya Allah, jagalah kedua orang tua saya, Allah. Semoga dia selalu istiqomah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jagalah dia dimanapun mereka berada. Berikanlah dia rezekimu, ya Allah, agar dia bisa menyekolahkan hamba. Hamdal pada Itu teman-teman, kurang lebih kita akan bertemu di video-video berikutnya dengan santri yang lainnya. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua di atas ketaatan, memberikan taufik dan menjaga para orang tua dan dimanapun mereka berada, terkhusus orang tuanya Fatur Rahman. Dan kita mendoakan pemerintah kita, Presiden Bapak Jokowi hafizahullah dan seluruh jajarannya, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menjaga negara kita tercinta. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.